Ahlan wa sahlan. Baik. Sudah siap insyaallah ya. Barakallahu fikum jami'an. Kita mulai bismillah. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Teman-teman, kita memuji Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, Allah yang begitu maha penyayang kepada kita, sehingga di pagi hari ini, di tengah kondisi yang alhamdulillah segar, ya, karena di tempat kali ini hujan. Ya, mungkin di sebagian teman-teman juga hujan yang di wilayah Jabodetabek ya. Alhamdulillah, dengan turunnya hujan pada hari ini, Allah memberikan begitu banyak keberkahan. Termasuk Allah memberikan kita kesempatan untuk ikut kajian di kesempatan pagi hari ini. Kemudian sholawat beriring salam kita selalu curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman, kita masih cerita tentang hari kiamat loh. Wow, sebuah pelajaran yang sangat menarik sekali yang hendaknya kita manfaatkan. Sebab dengan mempelajari hari kiamat, kita akan semakin mencari bekal yang banyak. Kita akan mencari bekal atau zadun yang banyak agar perjalanan kita di negeri akhirat nanti menjadi perjalanan yang sangat nikmat. Teman-teman aja kalau mau jalan-jalan pasti rempong. Rempong. Ya kan? Teman-teman misalkan mau jalan-jalan nih, Umi, aku mau bawa makanan. Oke, bawa makanan. Belanja dulu ke Alfamidi atau ke Alfamart atau ke Indomaret. Ya pokoknya yang mat ya. Belanja dulu, beli air, beli ciki, beli coklat. Ya, apapun dibeli. Kalau sekarang ada tambahannya, beli masker. Ya, beli. Nanti buat pergi jalan-jalan. Itu baru jalan-jalan di dunia. Kita butuh bekal. Soalnya kadang-kadang walaupun kita lagi naik mobil, nyaman, tapi kadang-kadang bosan. Aduh, ngapain ya? Aduh, nyemil ah. Aduh, lapar Umi, makan ah. Padahal itu jalan-jalan kita di dunia, teman-teman. Bagaimana kabarnya? Ketika nanti kita berjalan, melakukan perjalanan di negeri akhirat. Kita enggak butuh bekal makanan, tidak. Kita enggak butuh beli ciki, beli roti, ya, beli minuman, tidak sama sekali. Yang kita butuhkan adalah persiapan pahala. Kita butuh pahala yang banyak, harus kita bawa supaya perjalanan kita nanti nikmat. Ya, itu tujuan kita teman-teman sekalian.
Maka yuk, dengan semakin mengetahui hari kiamat, dari tanda-tandanya, dari kejadian-kejadiannya, kita wajib untuk memperbaiki amalan ibadah kita. Teman-teman, kita bulan lalu udah belajar 5 tandanya ya. 5 kejadian-kejadian yang berlangsung, yang sudah berlangsung atau akan berlangsung atau nanti akan terjadi. Ya, ada ucapan salam yang hanya diucapkan kepada orang yang dia kenal. Ya, itu pelajaran kita di bulan lalu. Ya, banyak lagi tanda-tanda yang lain. Ada wanita-wanita yang tidak malu lagi ketika dia tidak pakai jilbab. Ya, emak-emak udah rambutnya putuan, nggak pernah mandi. Keluar nggak pakai jilbab, teman-teman. Teman-teman, itu tanda hari kiamat. Ya, kita nggak boleh seperti itu ya. Terutama kalian yang laki-laki. Laki-laki kalau keluar harus pakai kok laki-laki pakai jilbab. Perempuan maksudnya. Ya, perempuan kalau keluar jangan lupa pakai jilbab. Ya, jangan lupa tuh karena penting. Rambutnya dijaga, ya kan? Kecantikannya dijaga. Nah, karena itu sehebat-hebatnya perempuan. Nah, teman-teman, hari ini kita juga akan belajar tambahan dari kejadian-kejadian yang akan terjadi menjelang hari kiamat. Tapi ini belum kejadian-kejadian besar ya. Kita masih mengamati kejadian-kejadian kecil yang terjadi menjelang hari kiamat. Nah, teman-teman yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala, kejadian yang akan terjadi menjelang hari kiamat berikutnya adalah waktu cepat berlalu. Waktu cepat berlalu. Ya, maksudnya apa ya waktu cepat berlalu, Kak Yogi? Emangnya waktu itu gampang perginya ya? Tuh, teman-teman sekalian. Ya, menjelang hari kiamat, ya, waktu yang kita lewati jam, nih kan ada jam. Kayak dicatat dulu deh ya. Nih. Nah, jam ini berjalannya sih biasa aja. Bukan berarti waktu cepat berlalu terus jamnya muter ngek 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 ngek. Bukan begitu ya. Bukan itu maksudnya. Maksudnya teman-teman, waktunya itu seperti nggak kerasa. Kan kita sering bilang sekarang ya, nggak kerasa ya, udah 1 jam gitu ya. Perasaan baru tadi mulai. Nggak kerasa ya, kok sudah sepekan yang lalu kita kajian. Oh, nggak kerasa ya, udah sebulan yang lalu kita kajian. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la taqumus sa'ah hatta yataqarabaz zamanu fatakunus sanatu kasyahri wa syahru kal jumu'ati wa takunu al jumu'atu kal yaumi wa yakunu al yaumu kasa'ati wa takunu sa'atu kahtiraqis si'fah. Apa kata Nabi? Kiamat itu teman-teman tidak akan terjadi sampai waktu itu saling berdekatan alias cepat berlalu. Ya, 1 tahun terasa seperti 1 bulan teman-teman. Masih ingat nggak? Kemarin kita baru sepertinya puasa ya. Baru kemarin perasaan lebaran. Nah, lebaran di tengah-tengah corona, ada yang sholat Idul Fitri, ada juga yang tidak sholat Idul Fitri. Ternyata kita nggak lama lagi akan ketemu dengan lebaran lagi, teman-teman. Cepet banget ya. Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April. 7 bulan lagi teman-teman akan menghadapi bulan Ramadan. Masya Allah, perasaan baru kemarin. Gitu ya. Dan inilah salah satu tanda-tanda hari kiamat. Sebulan
seperti sepekan. Ya, sepekan seperti sehari. Ya, dan satu hari itu kayak sesaat. Aduh, perasaan baru bangun tidur tadi. Lah kok udah sore lagi? Lah, perasaan baru tadi ngilap iler bekas tidur. Lah, sekarang ayo sampai suka giler. Bangun tidur gitu teman-teman ya. Perasaan baru tadi cuci muka. Kok sekarang udah sore lagi? Dan seperti itulah waktu teman-teman sekalian. Apa sih maksudnya? Imam Ibnu Hajar menjelaskan, nah, sudah kandungan hadis dari hadis-hadis tentang berlalunya waktu dengan cepat, ya, maksudnya adalah keberkahannya dicabut, ya, segala sesuatu keberkahan yang berkaitan dengan waktu hilang, ya, sehingga itulah yang menjadi tanda-tanda hari kiamat. Ya, hari ini apalagi kita disibukkan dengan handphone. Ada adik-adik yang seharian sibuk mainan handphone. Ya, keberkahan waktunya hilang. Makanya adik-adik, salah satu doa kalian mintalah kepada Allah agar waktu kalian bermanfaat. Jangan sampai waktunya pergi. Waduh, Parsan tadi masih jam 10. Sekarang kau udah jam 11. Aduh, tadi perasaan baru jam 11, kok sekarang udah jam 12. Nah, jangan sampai waktu-waktu yang berlalu hilang tanpa berkah. Alhamdulillah, hari ini adik-adik melewati waktu dari jam 10 sampai jam 11 dengan penuh manfaat. Kenapa? Soalnya adik-adik sambil melamun, ya, oh nggak sambil melamun kok ya, sambil semangat ya. Sambil ngeliatin layar, ngeliatin orang matanya dua, ya. Matanya dua, satu, dua. Ya benar, matanya dua, masa matanya lima. Oke, kepalanya satu, ya. Hidungnya ada dua, ya. Hidungnya dua, lobangnya teman-teman. Ya, lagi ngomong. Wah, ini sebuah keberkahan ternyata. Ya, Allah menjaga waktu kita dari jam 10 sampai jam 11 dengan penuh manfaat. Coba, misalkan kalian nggak kajian, terus kalian di rumah aja, kalian pasti memanfaatkan waktunya untuk sesuatu yang tidak baik. Ada yang gangguin, ya, ada yang gangguin saudaranya mungkin, atau ada yang cuma kerjaannya nonton TV mungkin, ada yang kerjaannya cuma tidur-tiduran mungkin. Jadi nggak jelas. Ya, manfaatkan waktu kalian. Ya, jangan sampai waktu kita berlalu tanpa faedah. Maka pesan Kak Yogi, teman-teman, jikalau teman-teman punya waktu, teman-teman jangan lupa belajar ya. Teman-teman manfaatkan buat belajar. Aduh Kak Yogi, aku bosan belajar terus. Masa dari hari Senin sampai hari Jumat belajar terus, Kak? Habis itu gurunya ngasih PR banyak lagi. Caranya, adik-adik bisa istirahat sejenak. Adik-adik cari hiburan. Ya, jikalau turun hujan dan keadaannya memungkinkan, kalian main hujan-hujanan. Tapi main hujan-hujanannya jangan jauh-jauh. Cukup di depan rumah. Ya, misalkan ini pagar rumah nih. Adik-adik cukup keluar dari pagar atau di dalam pagar, yang penting masih bisa kehujanan. Nah, emang mainan hujan-hujanan itu baik, Kak? Baik. Ya, mainan hujan-hujanan itu baik untuk menghibur diri kalian. Tapi tentu adik-adik harus perhatikan apakah badan adik-adik masih sehat atau tidak, adik-adik kuat atau tidak kalau kena air hujan. Itu pun harus diperhatikan. Kayak gini misalkan lagi bosan nih. Aduh, bosan ya. Mau ngapain nih? Misalkan udah belajar terus kan. Habis itu kayak lagi keluar. Oh, ternyata hujan. Langsung. Main hujanan. Seru teman-teman. Tapi jangan lama-lama juga. Habis senang, habis happy, terus masuk lagi. Ya, masuk ke rumah. Tapi hati-hati, ntar emak marah-marah. Soalnya kalau habis hujan-hujan akan basah. Ya, teman-teman keringin dulu. Oke, baru ke kamar mandi. Terus mandi, bersihkan badannya. Ya kan?
habis itu makan, habis itu belajar. Kan seru. Jadi teman-teman yang kayak dicintai karena Allah, pada intinya manfaatkanlah waktu kalian untuk kebaikan. Ya, Masya Allah hari ini teman-teman kajian. Ya, teman-teman hadir ke kajian ini untuk memanfaatkan waktu. Baik, ini pertama. Kemudian teman-teman yang kayak dicintai karena Allah Subhanahu wa taala, kejadian berikutnya yang akan terjadi setelah kita selalu bilang waktunya gampang berlalu ya, cepet banget deh waktunya, perasaan baru tadi gitu ya. Ada lagi kejadian yang lain teman-teman. Ya, ada lagi kejadian yang akan terjadi menjelang hari kiamat. Apa itu Kak Yogi? Tanah Arab. Ya, kejadian berikutnya teman-teman. Tanah Arab kembali subur. Ya, tanah Arab apa? Kembali subur. Teman-teman tahu subur nggak? Ya, tahu ya. Subur itu misalkan gini teman-teman. Tanah nih, ada tanah. Kita lemparkan bekas biji buah, misalkan kita lempar, dia bisa tumbuh. Berarti tanahnya subur. Ya, ada cocok untuk bercocok tanam, untuk apa? Menanam sayuran, misalkan. Ya, nah salah satu tanda hari kiamat adalah tanah Arab kembali subur dan banyak sungai. Ya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la taqumus sa'ah hatta yuksara al-malu wa yufidha hatta yakhrujar rajulu bizakati malihi fala yajidu ahadan yaqbaluha minhu wa hatta yauda ardul arabi murujan wa anharo. Kiamat itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nggak akan terjadi sampai tanah Arab itu subur teman-teman. Lah, emangnya sekarang nggak subur Kak Yogi? Teman-teman tahu nggak? Jazirah Arab itu penuh dengan padang pasir, ya kan? Tandus, ya kering. Teman-teman nggak bisa di sana minum air. Airnya cuma sedikit teman-teman. Ya, kalau melakukan perjalanan di tengah padang pasir, kita membutuhkan air yang sangat banyak. Makanya tahu nggak? Kenapa sih unta itu bisa berjalan di tengah padang pasir? Karena dia menyimpan banyak air. Dia kalau minum nggak kayak kita. Langsung banyak. Ya, penuh. Tapi dia habis minum nggak buang air kecil. Kalau kita kan minum banyak, baru jalan sedikit, langsung pengen buang air kecil, ya kan? Tapi kalau unta tidak tentunya. Ya Allah menciptakan unta dengan begitu baiknya, ya. Nah teman-teman yang kayak dicintai karena Allah, ketika tanah Arab menjadi subur, itulah tanda hari kiamatnya. Nanti akan ada tumbuhannya, teman-teman. Yang tadinya padang pasir, tiba-tiba banyak pohon-pohon yang subur. Ya, setelah itu teman-teman banyak harta melimpah ruah. Ya, selain tanahnya subur, orang-orang banyak yang jadi orang kaya. Ya, sampai-sampai mau dikasih duit. Ya, sampai-sampai orang mau dikasih duit nggak ada yang mau. Ya, kamu mau duit nggak? Nih, aku kasih 2 miliar. Ya, nih 2 miliar tuh. Gambarnya cakep. Ya, kata dia, nggak mau. Lah kenapa? Itu bukan 2 miliar, 2.000 itu mah. Gitu ya. Bukan. Bukan karena ini teman-teman. Dia nggak mau dikasih uang. Lantas dia mengatakan, la arobali fihi. La arobali fihi. Aku nggak butuh. Ya, aku tidak membutuhkannya. Mau dikasih uang berapa aja nggak ada yang mau. Ya, kasih uang nih duit enggak. Ini duit enggak. Ini harta enggak. Kenapa? Karena semua orang sudah banyak duitnya. Ya, kalau sekarang adik-adik dikasih duit mau nggak? Wih, mau dong ya. Nih adik-adik mau ya.
Taib. Nanti adik-adik menjelang hari kiamat, orang-orang nggak butuh lagi yang namanya harta. Ya, makanya adik-adik, bersedekahlah sekarang kalau mau bersedekah. Ya, kalau adik-adik ada rezeki, misalkan dikasih sama emak, jajan 5.000, ya sedekahkan 1.000, sedekahkan 2.000. Ya, ayo mumpung pintu sedekahnya masih dibuka. Suatu saat nanti ada waktu di mana orang nggak mau dikasih sedekah. Nih, buat kamu duit. Enggak. Oh, mau. Coba cari orang lain. Tek, datang lagi. Nih, buat kamu duit. Aku banyak duitnya. Wah, nyari orang lagi. Tek. Nih, aku kasih duit. Enggak. Enak aja kasih duit aku. Aku ini orang kaya. Wah, jadi nanti orang nggak mau menerima sedekah ternyata ya menjelang hari kiamat. Maka mumpung hari ini adik-adik masih bisa bersedekah, yuk kita rajin bersedekah adik-adik. Misalkan 1.000, 2.000, ya nggak apa-apa kok. Walaupun sedikit, atau 500 rupiah. Diterima nggak sama Allah? Diterima. Yang penting hati kita ikhlas. Umi, aku mau ini mau sedekah Oh ya, boleh nih. 500, 1.000, 2.000 misalkan. Ya, jangan sampai nanti ketika adik-adik mau bersedekah orang udah nggak mau lagi. Ya, karena Nabi berpesan tasaddaqu fayushikur rajulu yamshi bi sadaqatihi fayaqulu allazi utiyaha law ji'tana biha bil amsi qabiltuha fa amal an fala hajata li biha fala yajidu man yaqbaluha. Ya, Nabi berpesan bersedekahlah. Ya, bersedekahlah karena hampir tiba masanya seseorang berjalan membawa sedekahnya. Lalu orang yang diberi berkata, ya, ngapain bawanya sekarang? Coba bawanya kemarin. Ya, pasti aku terima. Ya, tong. Lah ngapain bawanya sekarang? Ya, Neng, ngapain sedekahnya sekarang? Karena mah udah nggak diterima. Neng Albina, udah nggak diterima lagi sedekah, misalkan gitu ya. Kalau kemarin bawanya, baru diterima. Ya, begitu teman-teman. Jadi, sekarang yuk kita banyakin bekal kita. Agar sedekah kita diterima oleh Allah. Ya, Khalisa Sofia ya. Oke. Khalisa Sofia langsung kaget. Khalisa Sofia nanti insya Allah ketemu di hari Senin insya Allah. Nah, barakallahu fikum jami'an. Jadi teman-teman, yuk kita rajin bersedekah sehingga sedekah kita masih bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian, teman-teman, yang kayak dicintai karena Allah Subhanahu wa taala, kejadian yang akan terjadi menjelang hari kiamat. Nah, mungkin ini teman-teman baru dengar. Ya. Berikutnya adalah manusia digiring oleh jah-jah. Apa namanya? Manusia digiring oleh jah-jah. Ya, manusia digiring oleh jah-jah. Jah-jah. Kak Yogi yakin, teman-teman pasti baru pertama kali mendengar kalimat jah-jah. Ya, ini sesuatu yang baru teman-teman. Baik, dari hadis yang diriwayatkan Mumtaz. Dari hadis yang diriwayatkan oleh dari riwayat Muslim ya, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi mengatakan, la tadhhabul ayyamu wal layali hatta yamlika rajulun yaqalu lahul jahjah. Baik, hari-hari dan malam-malam tidak akan lenyap hingga seorang bernama Jah-Jah menjadi raja. Apa maksudnya Kak Yogi? Nah, ada yang mengatakan Jah-Jah ini nanti akan menggiring manusia.
Karena manusia itu ketakutan, sehingga disuruh apapun sama Jah-Jah. Iya, iya, iya. Jadi Jah-Jah nanti akan membawa tongkat. Ya, ada apa di sini Jah-Jah? Sebentar. Oke. Jah-Jah nanti membawa tongkat. Itu ya. Tapi bukan ini tongkatnya, ya kan? Jah-Jah nanti membawa tongkat. Apa yang dilakukan oleh Jah-Jah? Ada dua pendapat, teman-teman. Kata Imam Ibnu Hajar, mengatakan nanti manusia itu digiring seperti orang lagi menggiring hewan ternak. Pernah lihat nggak? Kalau misalkan ada kambing nih, rame-rame. Ya, pakai tongkat kan ya penggembala kambingnya ya, teman-teman ya. Ya, atau giring bebek. Ayo. Itu ya, teman-teman. Dia biasanya pakai tongkat untuk menggiring. Nah, nanti manusia ya akan digiring oleh Jah-Jah namanya. Ya, ada juga yang mengatakan bahwasanya Jah-Jah itu adalah orang yang berkuasa. Jadi artinya manusia disuruh apa aja mau. Gitu. Ya, ini namanya apa teman-teman? Jah. Ya, kayak diulang, namanya Jah-Jah. Jadi nanti manusia digiring. Ayo, kamu pergi ke sana. Ya, kamu nyemplung ke jurang sana. Gitu ya. Ya, kamu nyemplung ke comberan sana. Oh, jangan. Ya, kamu giring sana. Digiring teman-teman sekalian. Ya, seperti apa peristiwanya ke Yogi? Wallahu a'lam bi as-shawab. Ini adalah kabar-kabar yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ada Jah-Jah. Ya, ada. Nanti akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya satu demi satu. Ya, perjalanan-perjalanan menjelang hari kiamat. Ya, jelas sampai di sini ya. Ini tugasnya Jah-Jah nih, menggiring manusia. Ya, dikumpulkan manusia. Ya, dia suka berteriak-teriak. Ya, sana. Kamu yang giginya ompong, sana. Ya, kamu pergi ke sana. Kamu, ya, yang perempuan sana, yang laki-laki sana. Ayo, cepat, pakai bajunya. Belum pakai baju keluar rumah. Wah, misalkan ya. Jadi itu tugasnya Jah-Jah. Jah-Jah itu kalau secara arti dalam bahasa artinya orang yang suka berteriak. Ya, orang suka berteriak, manusia ngikutin. Ya, itu namanya apa teman-teman? Jah. Ya, baik. Teman-teman bisa searching nanti tanda-tanda seperti ini di kajian-kajiannya Ustaz Firanda. Ya, itu banyak sekali ilmu-ilmu yang bisa teman-teman manfaatkan. Baik. Kemudian, teman-teman yang kalian cintai karena Allah Subhanahu wa taala, berikutnya yang terjadi ya, yang terjadi menjelang hari kiamat adalah banyak orang murtad. Ya, banyak orang apa teman-teman? Murtad. Emang murtad itu apa sih Kak Yogi? Ya, ada yang tahu nggak di sini? Banyak orang murtad. Nah, murtad itu apa Kak Yogi? Ya, murtad itu keluar dari agama Islam. Ya Allah, emang ada Kak Yogi? Emang ada orang udah beragama Islam, terus dia keluar dari agama Islam? Banyak adik-adik. Apalagi hari ini teman-teman. Waliyazubillah ya. Semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak ya, begitu banyak orang-orang yang nggak sabar di dalam hatinya. Ya, mereka bosan dengan aturan-aturan Allah. Di dalam agama Islam disuruh pakai jilbab misalkan. Karena dia nggak sabar, akhirnya dia keluar membuka jilbabnya dan keluar dari agama Islam. Mengambil agama lain. Masuk ke dalam agama. Biasanya orang kalau habis keluar dari Islam, banyaknya masuk ke agama apa?
Kristen biasanya. Ya, mereka masuk ke dalam agama sana. Ya, mereka masuk ke dalam agama Kristen karena merasa lebih baik. Padahal teman-teman, di dunia ini nggak ada agama yang Allah terima selain agama Islam. Mau mereka bikin gereja, gerejanya bagus, ya, mungkin dari emas, ya mungkin toiletnya bisa terbang, toiletnya bisa terbang, ya, pokoknya macam-macam dah, ya, mau apapun, seindah apapun bangunan ibadah mereka tidak akan diterima oleh Allah. Ya, Allah berfirman, وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَا يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Barang siapa yang mengambil agama selain Islam, tidak akan diterima, teman-teman. Allah nggak mau terima. Walaupun nih teman-teman, ada orang baik banget, suka ngasih kalian duit. Nih, duit buat kamu jajan 5 juta aja ya hari ini. Tapi dihabisin loh. Ya, 5 jutanya harus habis ya. Sana, beli mainan yang banyak. Senang nggak teman-teman? Senang dong ya. Kata dia, ini om mau sedekah. Nah, sama Allah nggak diterima teman-teman. Ya, Allah nggak menganggap itu sebagai sedekah karena dia belum masuk ke dalam agama Islam. Maka teman-teman, kalian harus bertahan ya dengan agama kita Islam sampai teman-teman nanti dewasa, sampai teman-teman nanti yang laki-laki punya jenggot, ya, punya jenggot, terus yang perempuan juga sudah punya anak, mungkin nanti ya, teman-teman tetap harus beragama Islam. Gak boleh keluar dari agama Islam. Selamatkan jiwa dan raga kita dengan agama Islam. Sebab keselamatan hanya ada di dalam agama Islam. Ya, kalau ada yang menawarkan kalian, Dek, yuk kamu pindah agama ke agama Kristen misalkan. Kalian mau atau tidak? Gak. Ya, wal iyadzubillah, na'udzubillah min dzalika. Ya, kita nggak mau keluar dari agama Islam. Kita bertahan dengan yang namanya agama Islam. Baik. Kemudian berikutnya adik-adik yang akan terjadi menjelang hari kiamat adalah benda dan hewan berbicara kepada manusia. Ya. Dan hewan bisa ngomong sama manusia. Nah, benda ataupun hewan berbicara kepada manusia. Nah, ini diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya. Nah, jadi ada sebuah cerita teman-teman. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, dia berkata, nah, ada az-zi'ab. Tahu zi'ab nggak? Zi'bun. Zi'bun itu serigala. Tahu serigala nggak? Tahu ya? Serigala yang kalau ya gigit sakit, ya namanya digigit sakit ya. Oke, serigala binatang buas teman-teman ya. Ada dzibu ala syatin. Seekor serigala menyerang seekor kambing. Kan memang suka makanannya kambing ya, betul ya. Tapi nggak dimasak dulu, nggak dijadiin rendang sama si ziepnya ya. Si ziep nggak bisa masak rendang soalnya. Langsung dimakan mentah-mentah teman-teman. Itu ya. Oke. Ada az-zi'bu ala syatin. Fa'akhadhaha fatalabahu ar-ra'i. Ya, kemudian si penggembala mencari kambingnya. Aduh,
Kemana tadi? Ya, si kambing kemana tadi? Perasaan baru digembala, udah nggak ada. Kemudian dicari. Oh, ketemu nih. Ya, ternyata serigalanya masih ada di sana. Nah, fantaza'aha. Diambil kemudian sama si pengawal. Sini. Enak aja. Kambing punya saya diambil. Ya, ngomong sama siapa? Sama si serigalanya, teman-teman. Ya, ya namanya orang kalau misalkan dia lagi mengurus kambing, tentu nggak suka ya serigalanya. Kambingnya diambil, ya, kambingnya diambil. Kemudian fantaza'aha. Ya, naza itu diambil dengan keras. Makanya Allah berfirman, wan nazi'ati gharqa. Cabut. Ya. Nah, fantaza'aha minhu fa'aqa'adzibu ala dzanabihi. Ya, habis itu zi'abnya bukan kabur. Biasanya teman-teman perhatikan deh. Kalau ada kucing lagi gigit ikan misalkan. Terus kita kejar-kejar, ayo gitu kan misalkan. Sama teman gangguin misalkan. Kucingnya kabur, ya. Makanannya dikemanain? Makanannya ditinggal ya. Wah, kabur menyelamatkan diri dulu. Nah, serigala ini aka'a ala dzanabihi. Dia duduk di atas zanabnya, ekornya, ya, di bagian belakangnya, duduk. Kebayang nggak? Jadi si serigalanya ini duduk. Habis itu ngapain? Ala tattaqillah. Tanzi'u minni rizqan. Siapa yang ngomong? Serigala atau orang? Coba. Serigalanya ngomong. Masya Allah. Kata serigalanya, ala tattaqillah. Ala tattaqillah tanzi'u minni rizqan. Apakah kamu tidak bertakwa kepada Allah? Apakah kamu tidak takut sama Allah? Ya, kau mengambil saqahullahu ilayya, kau telah tanzi'u minni rizqan saqahullahu ilayya, engkau telah mengambil rezeki yang telah Allah berikan kepadaku. Kira-kira apa perasaan si penggembala tadi, teman-teman? Kaget nggak kira-kira? Oh, serigalanya bisa ngomong. Ya, kaget. Ya, lantas apa yang terjadi? Ya ajabi, ribun, muq'in, ala dhanabihi, yukallimuni kalamal ins. Ya, kata dia, aneh. Seekor serigala duduk di atas ekornya dan berbicara kepadaku seperti manusia. Kemudian serigalanya bahkan berkata lagi, maukah aku beritahukan yang lebih aneh dari itu? Ya, kemudian si serigala mengatakan Muhammad di Yathrib menyampaikan berita-berita yang telah terjadi. Ya. Kemudian si penggembala kemudian pulang sambil membawa kambingnya sampai masuk ke kota Madinah. Kemudian kambing tadi ditaruh, diikat. Ya, setelah itu diceritakanlah kepada Nabi dan para sahabat. Ya, apa kata Nabi? Iya, benar. Demi Allah, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, kiamat tidak akan terjadi hingga binatang buas berbicara kepada manusia. Ya, jadi nanti menjelang hari kiamat adik-adik, kalian yang biasanya ngelihat macan, mungkin ya, melihat singa, ya cuman bisa gitu ya. Nanti menjelang hari kiamat mereka bisa berbicara. Seperti apa kayak berbicaranya? Wallahu a'lam. Karena itu adalah urusan gaib namanya teman-teman. Hanya Allah yang tahu. Kita tidak tahu apa-apa teman-teman. Ya, dan semoga kalaupun kita menghadapi hal-hal seperti itu, semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita,
Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita selalu di dalam kebaikan. Barakallahu fikum jami'an. Jadi tanda yang atau kejadian berikutnya yang terakhir adalah hewan ataupun benda dapat berbicara. Ya, berarti perjalanan menuju hari kiamat panjang teman-teman ya. Panjang sekali, banyak kejadian-kejadian. Mungkin ada yang sudah kita saksikan, ada yang sudah berlangsung, atau ada yang sedang kita lihat hari ini. Ada juga yang belum terjadi. Seperti manusia yang digiring ya, manusia bukan digoreng mah diginiin ya. Digiring oleh jah-jah. Apakah sudah terjadi? Tentu belum. Ya, tapi ini adalah peristiwa-peristiwa kecil teman-teman. Ya, insya Allah Taala pada pertemuan berikutnya kita akan membahas tanda-tanda menjelang hari kiamat, yaitu tanda-tanda yang besar. Ya, wallahu taala alam bi as-shawab. Silakan kalau ada teman-teman yang mau bertanya, kayak dipersilakan. Ya, silakan adik-adik yang mau bertanya resen ya. Ada Kaisa dari Cimahi. Ya. Yogi ingin bertanya. Iya. Barakallahu fikum. Silakan Kaisa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan sayang. Ana mau tanya. Jah-jah itu laki atau perempuan? Jah-jah itu laki atau perempuan? Mumtaz. Barakallahu fiik. Ahsan. Naam. Syukran. Sebentar ya. Catat dulu sebentar. Nah, di dalam hadis yang tadi Kak bacakan, ya, di dalam hadis yang tadi Kak bacakan tidak disebutkan secara mendetail, tapi di sini ada siyak mengatakan la tadhhabul ayyamu wal layali hatta yamlika rajul. Hatta yamlika rajulun. Berarti laki-laki atau perempuan? Nah, laki. Ya, yuqalu lahul jahja. Laki-laki ya yang disebut sebagai jah-jah. Nah, wallahu taala alam bi as-shawab. Nah, selanjutnya mau acak ya. Rafka dari Jakarta, silakan. Mau bertanya apa? Assalamualaikum Kak Yogi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, nama salih. Apa sedekah kita diterima kalau kita bersedekah ke orang yang berbeda agama? Mumtaz. Syukran. Afwan. Barakallahu fiik. Nah, apakah sedekah kita diterima jikalau kita sedekahkan kepada orang yang berbeda agama? Misalkan teman-teman bersedekah kepada orang Kristen, misalkan. Nah, segala amalan di dalam agama Islam ya tergantung kembali kepada niatnya. Innamal a'malu binniyat, teman-teman. Oke, sekarang apakah amalan baik kita akan diterima, baik itu sedekah ataupun berupa hadiah, ya? Mungkin di sini teman-teman, wallahu taala a'lam bishawab. Yang Kak Yogi tahu, kalau sedekah mungkin tidak ya. Yang lebih tepatnya hanyalah hadiah. Karena harus dibedakan antara sedekah dan hadiah. Paham? Ya, kalau hadiah saja apakah diterima? Insya Allah diterima. Ya, apalagi hadiah tersebut digunakan untuk sebagai sarana menyampaikan agama kita, misalkan. Ya, ingin melembutkan hati dia. Misal gini, ada tetangga kita Kristen, terus kita sering kasih hadiah, kadang kita anterin sayur mateng misalkan, atau kita kasih makanan kalau kita habis jalan-jalan. Ya,
itu akan mendatangkan kebaikan nggak buat dia? Nah, mendatangkan kebaikan. Tapi wallahu taala alam bi ashawab, menurut Kak Yogi itu bukan sedekah, tapi hanyalah sekedar hadiah. Wallahu taala alam bi ashawab. Nah, Oke. Selanjutnya Kak Yogi, tadi ada Rafka, sekarang Razka. Masya Allah. Apa ada Razka? Ya, Kak. Nah, Silakan. Kak, nah, kan tadi tanda-tanda kiamat ada manusia digiring gajah. Kalau kita disuruh apa gitu diikutin atau enggak? nah. Apakah kalau kita disuruh ngikutin bahja, apakah kita ngikutinnya? Nah, itu mungkin kembali lagi kepada amalan-amalan kita selama kita di dunia ini baik atau tidak. Sekarang teman-teman, ya yang kalian dicintai kan Allah Subhanahu wa taala, jangankan jah-jah di Indonesia, ya, yang sudah dikabarkan jelas-jelas sama Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Orang yang akhlaknya tidak baik aja, banyak nggak pengikutnya di Indonesia? Banyak, Kak. Banyak. Ya, teman-teman lihat aja YouTuber misalkan yang mencontoh perbuatan-perbuatan tidak baik, ataupun penyanyi-penyanyi, ataupun artis-artis, banyak pengikutnya teman-teman. Ya, maka jikalau nanti ya ada jah-jah, apakah kita mengikutinya? Lihat baik atau tidaknya. Karena di sini Imam Ibnu Hajar tidak menjelaskan, atau Kak Yogi belum mendapatkan penjelasan bagaimana, apakah dia menyuruh pada kebaikan ataupun menyuruh pada keburukan. Ya, tapi kalau dia melakukan perbuatan yang sewenang-wenang, maka tidak boleh diikuti. Dan hari ini teman-teman lihat deh, begitu banyak manusia bergerombol yang mengikuti ajaran-ajaran yang tidak baik. Orang satu artis nih misalkan nyuruh, hei kamu pakai pakaian seperti ini ya, banyak orang yang ikut. Hei kamu perempuan jangan pakai jilbab ya, banyak yang ikut. Maka teman-teman yang kayak dicintai karena Allah Subhanahu Wa Taala, banyaklah berlindung kepada Allah. Ya, kalau misalkan ada ajaran yang tidak baik, maka tidak boleh diikuti. Jikalau itu baik, maka kita ikuti. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Baik. Hilmi Alfarizki dari Depok. Silakan. Hilmi. Assalamualaikum Hilmi. Waalaikumsalam. Ya, baik. Hilmi mau bertanya apa? Mau tanya, jika ada keluarga yang keluar dari Islam tapi orangnya lebih tua dari kita, contohnya tante atau bunda, apa yang harus kita lakukan? nah, baik. Syukran. Kalau ada keluarga kita yang lebih tua, nah, kemudian keluar dari Islam, apa tugas kita? Tugas kita adalah tetap berbuat baik kepadanya. Itu satu. Ya, jadi nggak boleh mentang-mentang, hei dasar tante Kristen, gak mau ketemu lagi, misalkan gitu ya. Tidak seperti itu. Jaga hubungan baiknya. Setelah hubungan baiknya terjaga, ya sampaikan dakwah-dakwah, ya sampaikan dengan buku-buku. Ini loh agama yang benar itu Islam. Tetap wajib disampaikan teman-teman. Ya, karena kalau tante atau tadi orang yang lebih tua dari kita sudah meninggal dan dia meninggal tidak dalam keadaan Islam, maka tidak bisa diselamatkan. Ya, maka tidak bisa diselamatkan. Wallahu taala alam bi ashawab. Aisyah dari Bukit Tinggi. Jauh nih Kak, Masya Allah. Masya Allah dari Bukit Tinggi. Silakan Aisyah. Kak Yogi. Aha. Assalamualaikum Kak Yogi. Waalaikumsalam warahmatullah. Kak Yogi, Aha. hari kiamat itu terjadinya kapan? Hari kiamat itu terjadinya kapan? Tayyib Mumtazah. Kita pernah kabarkan sejenak tentang kapan terjadinya hari kiamat. Kalau untuk kepastiannya,
wallahu a'lam. Kapan terjadinya kiamat? Tapi kalau harinya ada sebuah athar, ada sebuah kabar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwanya kiamat itu akan terjadi di hari Jumat. Ya, akan terjadi di hari Jumat. Ketika Nabi mengatakan Sayyidul Ayyam itu hari Jumat karena di dalamnya terdapat salah satunya hari kiamat. Nah, jadi kapan terjadinya? Di hari Jumat. Hari Jumat kapan Kak Yogi? Tanggal berapa? Jam berapa? Wallahu a'lam bishawab. Nah, Zikri dari Bandung, silakan. Nah, Zikri. Ya. Assalamualaikum Zikri. Assalamualaikum, Kak Yogi. Waalaikumsalam. Jajah itu apa? Nah, jahjah itu apa? Oke, Mumtaz. Kita ulang, jahjah tadi dikatakan bahwasanya dia adalah seorang laki-laki. Rajulun yang menggiring manusia dengan membawa apa tadi? Tongkat. Ya, yang akan menggiring manusia, dan manusia pada hari itu banyak yang mengikuti. Itu namanya jahjah. Dan dikatakan jahjah itu adalah laki-laki yang suaranya keras, yang suka berteriak. Ya, ini kan cocok. Namanya penggembala itu teman-teman akan selalu berteriak, gitu ya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Masih bisa ya, Kak? Nah, fadal. Ada Ziha dari Bintaro. Nah, silakan Ziha. Assalamualaikum Kak Yogi. Nah, waalaikumsalam. Ziha mau nanya, misalnya kalau masih kecil, tapi dia perempuan itu dia nggak pakai jilbab, itu gimana? Mumtaz. Baik, dia masih kecil. Ya, dia masih kecil, tapi tidak pakai jilbab. Bagaimana hukumnya Kak Yogi? Baik, teman-teman yang Kak Yogi cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada asalnya perempuan itu pakai jilbab kalau sudah dewasa alias sudah baligh ya. Kalau sudah baligh, dia wajib untuk memakai atau menutup auratnya dengan jilbab. Tapi teman-teman yang Kak Yogi cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa sih di waktu kecil ini Abi dan Umi nyuruh aku pakai jilbab? Ya, supaya nggak kaget nantinya. Ya, supaya nggak kaget. Aduh, Bi kok tiba-tiba disuruh pakai jilbab? Ada apa? Akhirnya dia nggak mau pakai jilbab. Jadi teman-teman, untuk kalian yang belum baligh, ya, kalian bukanlah mukallaf. Bukan orang yang dibebani oleh syariat. Jadi, kalau masih kecil, misalkan umur 5 tahun atau umur 6 tahun, ya, terkadang dia nggak mau pakai jilbab misalkan. Berdosa atau tidak? Tentu tidak. Akan tetapi lebih baiknya dia pakai jilbab supaya kalau nanti dia sudah dewasa, dia sudah terbiasa. Ya, dia sudah terbiasa. Biasakan dari kecil. Nah, tapi sekali lagi kalau dia tidak pakai jilbab misalkan, aduh nggak mau Mi, sekarang nggak mau pakai jilbab misalkan, berdosa atau tidak? Wallahu ta'ala tidak. Ya, tidak berdosa. Bahkan adik-adik di Jazirah Arab, di negeri Arab, anak-anak kalau masih kecil, bahkan anak-anak yang para masyayikh masih kecil itu dibiarkan tidak memakai jilbab. Ya, karena lucu-lucu, ada yang rambutnya keriting gitu ya. Alhamdulillah. Ada yang rambutnya keriting. Nah, alhamdulillah. Nah,
Ada yang rambutnya keriting, ya imut gembul-gembul gitu ya, perempuan tapi masih kecil. Ya. Tapi kalau sudah dewasa, perhatikan, mereka akan selalu menutup auratnya. Ya, nggak terbalik. Kalau di Indonesia, ya, anaknya disuruh pakai jilbab, uminya nggak mau pakai jilbab, itu juga banyak. Gitu ya. Jadi pada intinya, jawaban dari Kak Yogi adalah jikalau adik yang tadi belum pakai jilbab merasa masih kepanasan atau merasa belum nyaman, maka tidak apa-apa. Tapi tetap diajarkan untuk memakai jilbab. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ini lagi nih Kak, yang jauh Kak dari Surabaya. Masya Allah. Hilal. Nah. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Pas hari kiamat itu nanti ketemu mama papa enggak? Masya Allah. Pas hari kiamat, ya ketemu sama papa enggak? Nah, barakallahu fiik. Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Kita tidak bertemu dengan mama papa adik-adik. Nah, jangankan sama mama papa, sama kakak, sama adik pun kita berpisah. Ya, kita berpisah cukup lama nanti. 6. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Ya, kita sibuk nanti teman-teman. Ya, nggak ingat lagi sama bapak, nggak ingat lagi sama emak juga nggak ingat lagi sama kita. Karena begitu besarnya peristiwa menjelang hari kiamat dan peristiwa hari kiamat. Terus kita bisa ketemu lagi nggak, Kak? Insya Allah. Ya, jika Allah mentakdirkan kita masuk ke dalam surganya. Insya Allah kita bertemukan lagi. Ya, makanya banyak doa adik-adik. Ya, berdoalah kepada Allah agar Allah mengumpulkan kita dengan keluarga kita, dengan teman-teman kita, dengan kakak ataupun adik kita di surganya kelak. Wallahu a'lam. Masih bisa Kak? Bisa. Terus. Lintang Kinan dari Tangsel, silakan. Nah. Kak Yogi. Ya, silakan. Bagaimana benda dan hewan berbicara? Bagaimana benda dan hewan berbicara? Nah, wallahu ta'ala alam bi'ashawab. Tentu semua itu adalah kejadian-kejadian gaib yang sampai detik ini kita pun tidak akan mengetahuinya. Seperti apa cara berbicaranya, bagaimana dia berbicara, kita tidak tahu. Ya, hanya saja kabar yang dikabarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya menjelang hari kiamat nanti benda itu memang bisa berbicara. Bukankah nanti menjelang hari kiamat, ya kita akan berperang melawan orang-orang Yahudi, ya. Nah, setiap ada Yahudi, kemudian Yahudi tadi ngumpat di balik benda. Dia ngumpat di balik batu misalkan. Ya. Maka apa yang terjadi? Nah, apa yang terjadi? Batunya akan berbicara. Ya muslim, ta'al. Ya, wahai orang muslim ke sini. Nih di balikku ada orang Yahudi, bunuh dia. Ya, maka akan dibunuh. Semua benda bisa berbicara, semuanya. Kursi, mau dibalik meja, mau dibalik apapun itu, dia bisa berbicara kecuali satu. Apakah itu? Pohon apakah yang tidak bisa berbicara? Namanya pohon gharqat. Ya,
pohon gharqad. Wallahu alam seperti apa bentuknya, tapi pohon ini ya dia tidak akan berbicara. Itu dikabarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nah. Cukup, Kak. Cukup, insya Allah. Pilih, Kak. Waalaikumsalam. Nah, nanti insya Allah akan kita kabarkan. Ada pertanyaan semuanya kayak dicatat, Kak, ya. Nah, jadi nanti kita coba kabarkan siapakah pertanyaan yang paling bagus yang akan dihubungi oleh Ummu Ahmad biiznillahi ta'ala. Jangan lupa catatan ya, Kak, ya? Ya, siap. Jangan lupa di-share catatan adik-adik, foto kalian sedang ikutin kajian, misalkan bikin kayak Yogi pengen tahu nih cerita-cerita seru. Ya, ada yang lagi sama kakak dan adiknya sambil pelukan kajiannya, Masya Allah. Ada yang kayak orang lagi marahan. Ya, barakallahu fikum jami'an. Insya Allah nanti Kak Yogi akan melihat di Instagram biiznillahi ta'ala. Semoga adik-adik selalu sehat ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan kita ilmu pada kesempatan pagi hari ini, dan Kak Yogi minta maaf kalau Kak Yogi ada salah kepada adik-adik sekalian. Wallahu taala alam bisawab. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.